mau menyiapkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan buat setiap kami. Kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami, kami boleh mengucap syukur, berterima kasih, kami mau bersorak-sorai atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau berajar penuh di dalam ibadah yang akan kami laksanakan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun setiap kami. Engkau juga menuntun anak-anak-Mu yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini ya Bapa. Sampaikan di tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya.
menjadikan Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan kami yang mengerti. Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus.
kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Padaku semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, Penuh karunia, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. begitu baik dalam kehidupan kami, dan kami mau kami juga mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Halo anak muda, ada sukacita? Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya.
Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Yesus Allah perkasa, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Haleluya, amin. Biarlah nama Tuhan Yesus berada di tempat pertama di hati kita. Amin. Haleluya.
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa Pada hari ini Tuhan, Kau telah mengutarakan kami tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pegang kami satu persatu Tuhan untuk dapat mendengar firman-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tes, oke. Ya, shalom semuanya. Shalom. Bentar. Oke. Aku minta tolong dong maju. Berasa kosong. Oke, kita bagi kelompok aja deh. Kita bagi 2 kelompok aja. Dihitung dari CSMI. 1, terus 1. Lanjut. Yuk lanjut, terus. Ya, terus. Jackson. Hah? Ya, terus 10. Lanjut. Ya, terus. Yes. Ayo, siapa Cipta? Terus. Lanjut. Sudah ya. Siapa itu? Terus. Oke. Yang 1 sebelah sini, yang 2 sebelah sini aja deh. Oke. Yuk maju. Oke. Ya, maju, ayo. Jangan di belakang. Nah. Ya, berasa keramat banget ya. Kosong. Oke. Ya. Oke, ini nggak pada liburan nih, teman-teman? Nggak.
Nggak boleh. Ya, kita patut bersyukur ya, kita masih bisa beribadah ya. Bersyukur karena ini semuanya karena penyertaan Tuhan saja. Ya, amin. Oke, kita bagi kelompok nggak game ya, cuma tak suruh maju aja. Gini kan enak kelihatan, maksudnya ngumpul gitu, jadi nggak kosong-kosong. Oke, gimana kabarnya tadi? Baik ya? Baik ya, baik. Coba lihat kiri kanan, kelihatan baik atau enggak? Oke, ya. Oke. Hari ini aku sebelumnya terima kasih buat kesempatan melayani. Ya, ini saya pertama kali. Wah, agak nderdek juga ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi ini anugerah Tuhan ya. Jadi Tuhan tuh sudah mempersiapkan gitu loh, ya kan. Kayak teman-teman lama pasti tahu lah aku orangnya kayak apa. Aku orangnya pendiam banget, ya kan. Pendiam banget. Terus kalau depan gini ya, dulu nggak pernah berani, ya. Dulu. Kalau boleh cerita dulu itu ya, dulu kalau zaman sekolah waktu aku di Kalimantan itu SMP kelas 8 lah nggak salah. Itu masih belum berani ngeprint kalau dulu kan ada warnet tuh biasanya. Itu nggak berani aku. Jadi waktu itu kan diantar kakakku, ya kan? Diantar kakakku buat ngeprint tugasku. Terus aku minta tolong kakakku, bukan aku yang ngeprint. Jadi kayak takut banget dulu untuk ngeprint. Saking takutnya dulu. Ya. Jadi ya semuanya karena penyertaan Tuhan, karena begitu banyak proses ya. Begitu banyak proses sehingga aku ya di Tuhan bentuk ya, sehingga istilahnya kalau kayak gini kan namanya kayak public speaking ya, jadi udah kayak berani gitu, berani. Oke. Ya, firman hari ini temanya adalah be strong. Ada yang tahu artinya? Ya, jadilah kuat. Ya, katakan kiri kanan, bilang jadilah kuat. Oke, jadilah kuat. Oke, ini temanya nggak jauh-jauh dari pahlawan ya. Jadi kuat adalah salah satu pondasi seorang pahlawan untuk bisa berani. Dasarnya adalah kuat. Kan kalau pahlawan nggak punya kekuatan kan dia nggak bakalan berani gitu, ya kan? Ini ada kuat, kata. Ada yang nggak? Itu nggak ada ya? Oh belum. Oke, ya, jadi sebelum kita masuk ke ayatnya, saya mau share nih ya, Jadi kita ini kan masih hidup di dunia kan ya, pasti kita banyak sekali menghadapi berbagai masalah, ya kan? Ya, jadi dari umur balita itu punya masalah sendiri, tingkat misalnya umur 17 tahun punya masalah sendiri, berkeluarga punya masalah sendiri, banyak. Bahkan itu nggak pernah habis kalau kita mikir ya, itu nggak akan pernah habis. Pasti ono gitu kan, entah itu masalah dari diri kita sendiri atau diakibatkan dari orang lain gitu. Kita sudah istilahnya cinta damai, ya kan, nggak pernah membuat masalah. Tapi kadang orang lain yang bikin masalah, gitu. Kita yang kena imbasnya, gitu. Jadi masalah itu nggak akan pernah habis, gitu loh. Tuh. Nah masalah ini sering terjadi di ekonomi kan, kayak nggak ada uang, masalah. Ada uang, masalah juga. Masalahnya di mana ya? Masalahnya kita bisa ngelihat ya, artis-artis yang sering ya yang belakang ini viral itu adalah artis Korea. Mereka tuh udah artis ya kan, ganteng, betul nggak? Ganteng ya kan. Pasti yang namanya artis uangnya banyak, tapi mereka bunuh diri, gitu. Banyak uang juga masalah, gitu. Ya, terus
pendidikan, ya, yang nilainya jelek, masalah, ya kan, dimarahin mama. Tapi terkadang ada yang nilainya 90, ya, itu udah bagus loh. Tapi kadang ada orang tua yang menuntut, wah ini sih kecil, kamu harus 100. Gitu. Jadi masalah juga. Gitu kan. Terus ya relationship, nah ini ya, dan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bahkan hal-hal sepele pun juga bisa jadi masalah gitu. Itu contoh kayak membuang sampah sembarangan. Ya bukan hal sepele sih. Ya hal-hal sepele pun juga bisa jadi masalah gitu. Jadi dunia itu memberikan berbagai macam masalah. Ya, berbagai macam masalah, dan gak heran kebanyakan orang itu memungkinkan untuk stres, ya kan. Coba lihat kiri kanan, sudah pada stres belum? Ya, stres itu normal, teman-teman. Stres itu normal. Ya. Jadi kalau misalnya orang nggak sesuai ekspektasinya, itu pasti memungkinkan untuk stres, gitu. Itu wis normal, ya, gitu. Nah, bahkan sebenarnya kalau secara psikologi ya, jadi stres itu adalah tahap awal, ya, tahap awal istilahnya tubuh kita itu ada proteksi, ya kan, proteksi diri. Jadi stres itu membuat kita emang kayak banyak berpikir gitu loh. Kan stres langsung penuh tuh pikiran, gitu. Tapi stres yang baik itu adalah pasti ada solusi, gitu. Kita stres, kita juga memikirkan solusinya, gitu kan. Nah, terkadang orang-orang itu stres, tapi dia memilih untuk ketika ada masalah, ya ada masalah. Oh, masalah. Terus dia stres banget karena masalahnya. Nah, kebanyakan orang itu ada lari, ya kan. Kebanyakan orang di luar sana adalah lari dari masalah, gitu kan. Lari dari masalah. Nah, masalahnya itu kan nggak selesai, ya kan. Nggak selesai. Dia lari dari masalah, dia dapat masalah lagi. Nah, numpuk tuh masalah-masalah di sini. Ya kan, semakin banyak gitu kan, sehingga kebanyakan orang akan mengalami bisa di titik depresi gitu kan. Jadi tingkatannya dari stres ke depresi. Stres yang nggak bisa diselesaikan, dia akan mengalami gangguan depresi gitu. Depresi itu sebenarnya banyak macamnya, cuma kebanyakan yang orang awam tahu adalah depresi, ya kan, gitu. Dan depresi itu sangat berbahaya, teman-teman. Sangat berbahaya, ya. Depresi itu kalau kayak orang awam kita ini, itu nggak kelihatan. Orang yang depresi itu nggak kelihatan. Kadang orang depresi itu kayak baik-baik aja gitu loh. Senyum-senyum. Kayak kita ngumpul gini ya. Ngumpul gini kadang kumpul, senyum-senyum. Tapi di dalam dirinya dia mengalami masalah yang sangat sulit. Gitu. Gitu. Dan ini terjadi belakangan ini. Dan pilihan-pilihan yang mengalami orang depresi adalah mengakhiri diri. Banyak kok terjadi. Kalau kita sering lihat berita ya, nggak usah berita lah, di medsos itu udah banyak. Gitu. Jadi setiap kali saya melihat medsos, pasti ada aja. Ya, orang bunuh diri, macam-macam Kak. Penyebabnya macam-macam. Karena cinta, terus karena ekonomi, itu, ya kan. Dan itu permasalahan itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Nah, jadi kita itu harus bagaimana, gitu kan? Harus bagaimana? Apakah kita harus lari dari masalah kayak yang saya bilang tadi, atau nambah masalah? Bagaimana, ya kan? Nah, jawabannya adalah kita harus seperti pahlawan, ya. Kalau kita pernah, bukan pernah, yang kemarin khotbahnya Pak Modi tanggal 25, ya kan. Cerita 3 pahlawan itu sebenarnya di masalahnya pahlawan itu adalah mengambil air. Ngambil air ini gampang atau mudah?
ngambil air, gampang. Nah, yang jadi masalahnya adalah di kubu musuh. Bayangkan 3 orang harus ngambil air di kubu musuh. Kubu musuh itu pasti banyak orangnya, pasukannya banyak. Tanpa kekuatan, tanpa dia istilahnya memotivasi diri untuk rela dan kuat, ya yakinlah dia bisa, nggak bakalan bisa dia ngambil gitu. Nah dasarnya apa? Nah yang dasarnya apa? Gak mungkin kan kita kuat tanpa dasar, ya kan? Moro-moro kuat gitu. Gak mungkin. Jadi kita buka ya satu ayat. Mulmet bisa bantu. 2 Korintus 12 ayat 9. Oke, saya bacakan ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, jadi yang membuat kita kuat itu hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Ya. Jadi sebenarnya kita itu rapuh banget, dan memungkinkan kita nggak bisa kuat. Ya. Jadi kita itu perlu yang namanya pondasi. Ya. Pondasinya adalah ya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sudah rela menebus dosa buat kita, ya karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa kita itu sekarang ya sudah nggak kuat. Kita sekarang kuat di dalam Tuhan, gitu. Ya, ya banyak isu ya. Kita kan mau mengakhiri tahun 2024, ya kan, dan mau menyambut 2025. Ya. Itu 2025 itu banyak isunya. Ada yang bilang resesi lah, terus ada yang bilang tahun yang susah, gitu. Kemarin di kantor saya juga ngomong gitu, ya kan. Kan sebelum mengakhiri tahun kan briefing buat persiapan awal tahun, gitu kan. Bos saya bilang kalau tahun depan itu adalah tahun yang susah, gitu ya. Karena ya itu masih isu, ya kan, masih isu. Nah, sebelum kita menghadapi tahun 2025, kita harus mempersiapkan diri, ya kan. Ya, salah satu hal yang membuat aku kenapa kok ngambil Be Strong ini adalah ini hal yang penting menurut saya, karena mungkin ya tahun-tahun umur kita yang generasi milenial dan Z, ya pokoknya ke belakang lah, itu masih memungkinkan untuk kuat, ya kan. Tapi generasi, kalau kalian tahu generasi strawberry, ya generasi tahun-tahun sekarang, ya memang kalau saya lihat di web itu memang mereka itu adalah orang-orang yang kreatif sekali, banyak ide. Ya, tapi minusnya adalah mereka orang yang sangat rapuh, gampang jatuh, gampang down, gitu. Ya. Dan ini nanti ya saya nggak tahu ya, apakah apa yang terjadi di tahun yang depan, apakah banyak orang muda yang akan jatuh, saya nggak tahu. Ya. Jadi dari kita dulu, ya. Harus tahu dasarnya, ya harus tahu dasarnya supaya kita harus menjadi orang yang kuat, gitu. Kuat di dalam Tuhan. Karena masalah itu terus menanti kita, ya seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa kita kuat itu karena kasih karunia Tuhan. Terus sikap kita seperti apa, ya kan?
sikap yang perlu kita ambil adalah kita harus mempunyai iman yang kuat terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya iman yang kuat terhadap kebenaran. Saya ambil contoh, coba buka Yesaya 40 ayat 29. Oke, saya bacakan ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, iman yang kuat terhadap kebenaran firman adalah iman ketika kita menghadapi masalah ya. Ketika kita menghadapi masalah, jebret masalah. Kita menguatkan diri, menguatkan iman ya. Terus kita harus ingat firman Tuhan. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya, ketika kita menghadapi masalah pasti lelah, ya kan, capek. Rasanya males ngadepi, ya kan. Awalnya masalah itu berat banget, kayak capek banget gitu. Ya. Tapi kita ingat, harus selalu ingat bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kita harus ingat terus firman Tuhan. Kita tanamkan firman Tuhan dalam diri kita. Itu supaya iman kita terus kuat dan kita mampu menghadapi segala persoalan dalam hidup. Itu. Emang nggak mudah, ya. Emang nggak mudah, gitu. Ya, kalau bicara tentang pengalaman saya, yang namanya menghadapi masalah itu emang nggak mudah ya teman-teman. Jadi saya boleh share ya. Ya emang saya beberapa bulan yang lalu emang kelihatan baik-baik aja. Ya baik-baik aja. Bahkan tahun-tahun yang lalu baik-baik aja. Jadi tetap ke gereja, tetap ibadah segala macam gitu kan. Tetap kumpul segala macam. Tapi yang terjadi sebenarnya saya mengalami suatu masalah yang menurut saya itu ya berat buat saya gitu kan. Ya, jadi ceritanya itu saya sebelumnya kan bekerja di salah satu perusahaan konsultan pendidikan. Nah itu saya kena PHK. PHK-nya karena perusahaannya bangkrut, ya kan, bangkrut. Dan itu saat itu saya masih kuliah, Itu semester berapa ya? Semester 7 lah nggak salah. Semester 7 dan akhirnya ya bingung lah karena biaya itu semua saya yang tanggung gitu. Jadi orang tua nggak terlibat gitu. Akhirnya karena itu dadakan ya. Jadi PHK-nya itu dadakan karena emang nggak ada planning gitu perusahaannya buat bangkrut. Ya nggak ada planning sih emang. Masa bangkrut di planning kan gitu kan. Ya, jadi dari situ saya bingungnya kenapa saya ya harus keluar uang buat membiayai kuliah saya sendiri gitu kan. Dan akhirnya saya mengambil keputusan buat cuti lah. Itu sih ya aman lah, ya aman buat saya cuti. Akhirnya nyari kerjaan lagi, bla dapat kerjaan nggak cocok, uangnya nggak cocok, ganti kerjaan lagi dan seterusnya. Hingga pada titik akhirnya orang tua saya bantu, ya kan, jual rumah, jual rumah demi aku, gitu. Ya, tapi di satu sisi ya sepanjang jalan awal-awal lancar, lancar uangnya. Terus tengah-tengah kok rada seret, akhirnya saya berpikir ini sebenarnya ada uang atau enggak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ngomong ke bapak saya gitu kan. Ya saya jujur-jujuran aja sama bapak gitu kan. Gitu. Akhirnya bapak ngomong lah misal uangnya itu udah enggak ada. Gitu. Jadi penjualan rumah itu kan rumahnya di Madiun kan. Dan itu rumah kayak rumah lama gitu loh. Jadi kan yang didapat juga sedikit gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk stop
kuliah. Dan kondisinya saat itu saya sudah sidang skripsi, sudah sidang. Nah kebetulan penelitian saya itu di kampus saya sendiri. Nah untuk penelitian itu kalau misalnya ngambil sampel di kampus itu harus lunas dulu SPP-nya. Nah sedangkan saya belum lunas, jadi saya bingung tuh gimana caranya ngambil sampel. Sedangkan saya harus bayar SPP-nya gitu. Akhirnya ya saya memberanikan diri untuk lepas kuliah saya, dan akhirnya saya nggak kuliah lagi gitu. Dan itu membuat saya sangat-sangat stres banget. Sudah waktu itu saya belum kerja ya, karena papa saya nyuruh fokus kuliah, jadi saya nggak nyari kerja waktu itu. Akhirnya saya memutuskan kuliah, saya belum dapat kerjaan, dan ya di rumah itu saya dituntut mandiri, jadi beli apa harus aku sendiri gitu. Jadi benar-benar stres pol. Akhirnya ya wes. Ya, pada di satu titik saya mempertanyakan Tuhan waktu itu. Kenapa kok kayak gini gitu kan. Istilahnya aku sudah kayak mengusahakan untuk kayak ke gereja, pelayanan gitu. Kenapa kok kayak gini gitu. Nah tapi dalam diri saya ini kita tuh masing-masing punya roh Tuhan. Benar, amin. Amin. Ya di satu sisi diri saya tuh mengatakan bahwa selain grundel, tapi di sisi lain dalam diri saya Tuhan tuh pasti nolong. Dan akhirnya akhirnya dari masalah itu saya semakin berharap penuh sama Tuhan. Jadi tak serahno wis Tuhan, tak serahno masalahku padamu. Aku menjalani apa yang aku jalani saat ini gitu. Dan akhirnya ya sempat minder sih. Teman-teman sudah pada lulus, saya nggak lulus, bahkan aku harus out gitu kan. Sempat minder, sempat bingung dengan saya juga punya impian. Jadi lulus S1 saya harus ngapain impian gitu. Tapi itu semuanya hilang semua. Ting. Gitu. Ya. Tapi di satu sisi saya banyak Tuhan ajarkan sesuatu dari masalah-masalah tersebut gitu. Jadi bukannya saya tambah down, tapi saya kok tambah kuat gitu. Maksudnya saya tuh kayak normalnya itu sudah ke sana ke situ ya kan. Bahkan melepas pelayanan, ibadah. Ya kan kalau kita lihat di luar sana ya kan. Tapi ya saya ya istilahnya ya tak serahkan semuanya pada Tuhan. Saya mengalir sesuai apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Jadi seperti itu. Jadi emang nggak mudah. Saya pun mengalami hal yang sesulit itu. Kita semua punya masalah sendiri-sendiri, kesusahannya sendiri-sendiri. Tapi percayalah, Tuhan sudah memberikan kasih karunia buat kita supaya kita tetap kuat, gitu kan. Kuat menghadapi setiap persoalan dalam hidup, gitu kan. Gitu. Coba buka Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Coba Jackson baca. Segala perkara dapat kutanggung ya, di dalam Dia. Selama kita di dalam Dia, segala perkara kita dapat menanggungnya. Baik hal yang sepele, hal yang berat, kita dapat menanggungnya. Tuhan sudah janjikan itu di firman-Nya. Jadi kenapa kok saya bilang bahwa iman yang kuat terhadap kebenaran firman itu penting? Karena supaya kita selalu mengingat bahwa Tuhan tuh
ngomong gini loh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia, ketika kita di dalam Dia, kita dapat menanggung segala perkara. Seperti itu. Dan juga kita tuh nggak perlu takut menghadapi masalah, ya. Masalah apapun, entah itu karena kesalahan kita atau kesalahan orang lain, gitu. Masalah tuh, dosa itu adalah masalah juga, ya, masalah yang paling besar dalam hidup kita, ya kan. Kita berbuat dosa itu masalah. Tapi yang ingin aku katakan adalah kamu pernah melakukan dosa, ya kan? Tapi wes cukup sampai situ, gitu. Karena emang dosa itu menghalangi kuasa Tuhan, ya, untuk bekerja. Jadi ya ada firman mengatakan bahwa jadilah sempurna, gitu kan. Jadilah sempurna itu berarti kamu berproses, ya, berproses diri dengan Tuhan untuk membentuk diri supaya kita itu hidup di dalam Tuhan, gitu. Ya. Wes intinya bahwa ketika kita di dalam Tuhan, ya, hidup benar di dalam Tuhan, pasti segala perkara kita dapat tanggung, gitu. Ya. Dan jika kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Jadi pada waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan tuh nggak meninggalkan kita jebret, gitu ya. Tapi Tuhan tuh ngasih sesuatu yang membuat kita itu tetap kuat. Itu adalah roh Allah, ya. Roh Allah. Dan roh Allah itu adalah membangkitkan kekuatan kita, gitu. Kasih dan ketertiban, gitu. Ya, jadi kita nggak perlu takut menghadapi masalah. Karena kalau kita lari dari masalah, pasti akan menambah masalah, gitu. Misalnya kalau kita ada crash sama teman kita nggak nyelesain, malah kita pindah ke gereja lain, di sana juga ada masalah yang sama. Pasti itu terjadi. Nggak mungkin nggak. Tuh. Sebenarnya masalah itu adalah untuk membentuk kita sebenarnya, menguji kita, ya, supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, gitu. Gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah? Ini ada di firman Tuhan, ada caranya. Coba kita buka Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Jadi ini hal yang paling sulit. Ya. Tekun dan sabar. Ya, jadi menghadapi masalah itu nggak harus dengan emosi, ya. Jadi nggak harus dengan ego, ya. Jadi harus dengan tekun dan sabar. Kita tekun menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Kita sabar menghadapi masalah, gitu kan. Jadi seperti itu. Masalah dihadapi dengan tekun dan sabar. Karena Tuhan bilang kalau masalah itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Itu ada ayatnya kok. Jadi di 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu hanya masalah biasa. Ya, masalah enteng lah. Meskipun kita nganggapnya, wow, berat banget. Ya kan? Kayak aku tadi putus kuliah, terus akhirnya minder sama teman-teman sebaya yang sudah lulus, ya kan?
Bahkan temenku yang di Kalimantan waktu SMP, dia udah jadi dosen S3, seumuran sampai aku. Gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak nggak ada harapan gitu. Tapi ya kita harus tetap bahwa pencobaan ini kita alami itu pencobaan biasa. Kita harus tanamkan di pikiran kita biasa. Masalah itu biasa. Ya. Kalau kita punya pikiran kayak gini, kemungkinan untuk stres banget itu nggak ada. Kita pasti mampu menjalaninya, gitu kan. Tak baca ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu. Tuhan sudah bilang seperti ini. Jadi hendaklah kita hidup di dalam Tuhan, gitu ya. Gitu. Jadi apapun masalahmu hadapi dengan iman, ya, dengan iman. Tetap tekun dan sabar kita menghadapinya. Jangan takut, masalahmu masih bisa kalian tanggung bersama dengan Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak perlu takut ya karena masalah, karena di awal tahun tuh banyak isunya. Kalau kita baca di internet atau baca. Kalau kalian baca atau tentang perekonomian itu ada gitu kan. Itu banyak masalahnya di situ. Dan itu juga tertulis di firman Tuhan juga bahwa masa-masa yang akan datang adalah nanti akan masa-masa yang sulit. Ya, kita lihat aja lah perkembangan dunia. Kita lihat-lihat situasi dunia luar negeri. Banyak perang, ya, perang, pembunuhan, segala macam, gitu. Menurut saya Indonesia itu termasuk negara yang aman, ya, karena saya ini suka ngelihat situasi dunia, kayak perkembangan, misalnya kayak Amerika, apa yang terjadi di sana, gitu kan. Indonesia ini tempat yang paling aman menurut saya, ya, karena di sana itu kayak senjata api itu legal, maksudnya dapat digunakan siapapun gitu. Jadi orang-orang nekat itu pasti banyak di sana. Nggak senang dikit dor, nggak senang dikit dor, gitu. Jadi Indonesia ini tempat yang aman, meskipun ya yang kita lihat berita-berita itu juga banyak yang nekat, ya kan? Ya, tapi ya Indonesia termasuk yang aman gitu. Itu jadi kita patut bersyukur ya, patut bersyukur gitu, ya kan? Ya jadi intinya adalah be strong ini adalah kita harus tetap kuat, jadilah kuat ketika menghadapi masalah. Emang kita kuat, tapi ketika ada masalah, jadilah kuat, gitu. Jadi kekuatan kita harus ditambah, gitu kan? Karena sebenarnya kita ini rapuh, gampang goyah. Tapi dalam Tuhan pasti bisa menghadapi semuanya. Gitu. Oke teman-teman. Katakan kiri kanan, semangat. Yo semangat semuanya, semangat. Semangat. Oke. Ya. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua anugerah kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami tetap kuat menghadapi segala persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami tetap terus berharap kepada Tuhan dalam setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Kami mengusahakan untuk hidup benar, untuk hidup kudus dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh-Mu terus ada dalam setiap kami hingga Roh-Mu menuntun setiap
hidup kami supaya kami dapat hidup benar, dapat mengatasi setiap permasalahan dalam hidup kami. Engkau menguatkan setiap kami Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Biarlah firman ini sampai di sini, biarlah tertanam di setiap hati kami, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan terus selalu ingat apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan, firman-Mu dalam hidup kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Ya. Terima kasih Bapak Yoni untuk firman-Nya yang boleh menguatkan setiap kita. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita pujikan besarlah Tuhan dan lain. Kepada yang bertugas. Ya, shalom semuanya. Ketemu lagi. Oke, pengumuman hari ini. Ya, bentar, lihat catatan dulu. Ya, ini Selasa tanggal 31 Desember ya. Ya, 30 Desember ibadah tutup tahun dan perjamuan kasih hari Selasa ya. Jam 4 sampai jam 6. Ya, jadi teman-teman bisa datang yang enggak liburan, yang di rumah aja bisa datang. Itu terus ibadah tutup tahun. Buka tahun. Yang tadi tutup tahun ya. Yang tadi tutup tahun, yang ini buka tahun hari Rabu besoknya tanggal 1 Januari 2025 jam 6:30 sampai jam 8:30 ya. Teman-teman bisa datang ya.
ada hadiah menarik, itu hadiahnya. Ya, ya jadi bisa datang, bisa datang. Nanti siapa tahu dapat hadiah, ya bisa dibawa pulang. Gitu, ya. Terus selanjutnya ada lagi nggak? Nggak ada ya, oke. Terus PD masih libur ya teman-teman, PD masih libur, nanti aktif kembali tanggal 17 Januari 2025. Gitu. Bisa dicatat di kalendernya. Terus doa malam masih libur ya? Doa malam besok ini. Libur ya? Ya libur. Berarti aktif kembali tanggal 9. Ya, aktif lagi tanggal 9 Januari. Itu ada tambahan pengumuman? Nggak ada. Oke, terima kasih. Saya minta Bang Yoyo tutup. Udah penutup. Pernah tua sudah. Ya, mari kita berdoa teman-teman untuk mengakhiri pada kita pada siang hari ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan dan akhirnya ini ya Bapa. Terima kasih, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri menyertai kami. Kalau sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing, biarlah penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan. Kami menjadi pribadi yang melayani Engkau, kami beribadah di mana Engkau menempatkan kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di keluarga, di rumah Tuhan. Engkau memberkati kami untuk kami menjadi pelayan-Mu, untuk kami boleh beribadah untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pulang dengan membawa kasih dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.